selamat sore Hotel Lovers dan pemirsa semuanya. Seperti yang sudah kita jadwalkan bahwa pada sore hari ini, hari Rabu 16 September jam 16.30, kita akan live streaming dan talk show dengan salah satu dan satu-satunya di Tuban bersama dengan Smart Parenting Indonesia. Nanti akan ada Kang Zamil dan tentunya nanti ada satu lagi temannya yang akan mengupas tuntas tentang dunia parenting. Nah, ini luar biasa karena Hotel Karis Tuban yang mengupas itu tentang dunia parenting yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemik ini. Dan tentunya seperti biasa sponsor utama di acara live talk show ini adalah Azana Travelers Max. Ya, di sini ada 50 hotel Azana Hotels di seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang akan traveling ke seluruh Indonesia di manapun itu di sana ada hotel-hotel di bawah manajemen Azana Hotels and Resort. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Cak Yudika. Hai, selamat sore semua, senang sekali dimana-mana berada Hotel Lovers. Saya sekarang berada di lobi Hotel Karis Tuban, Jalan Rida Sucipto 210. Kalau dulu teman-teman itu beberapa minggu yang lalu ya, kita di Kampung Air. Sekarang kita kembali ke base camp kita, Jalan Rida Sucipto 210. Dan luar biasa, hari ini saya bersama dengan sahabat baik saya, satu orang instruktur trainer yang cukup ternama di Tuban tentang parenting, yaitu Kang Jamil. Berikan tepuk tangan untuk Kang Jamil. Oh iya, sebelum Kang Jamil kita akan bagi-bagi banyak hadiah dari Smart Parenting. Kita berikan hadiah istimewa untuk Anda. Selamat sore Kang Mas Yuda. Duo. Iya, di mana-mana berdua ini. Iya, kalau bertiga yang ketiga ini saya tahu. Apa kabar Kang Jamil? Sehat Mas Yudi dan Mas Yuda. Boleh diceritain awalnya kenapa suka di dunia parenting? Iya. Terima kasih. Selamat sore untuk para Hotel Lovers. Hotel Lovers ya. Iya, Hotel Lovers. Hotel Lovers ya. Ya, terima kasih untuk Mas Yuda dan Mas Yudi atas kesempatannya. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar bersama ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan berarti menggurui atau bukan berarti kami lebih pinter dari Bapak Ibu sekalian, Mas Yuda dan Mas Yudi. Saya yakin untuk pengalaman mengasuh mendidik anak, saya kira Bapak Ibu sekalian terutama yang hotel lovers ya, ini lebih banyak berpengalaman daripada kami. Karena terus terang anak saya baru 2 dan ini sedang proses yang ketiga, Mas. Nah, istrinya berapa? Ya, sementara satu ya. satu saja. Enggak kelasnya lama-lama. Iya, itu. Ya, terima kasih atas kesempatan baiknya pada sore hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Jadi kita belajar bersama terkait tentang ilmu pengasuhan anak. Teman-teman sekalian, hotel lovers yang sangat berbahagia ya, yang tidak bahagia atau yang kurang bahagia pura-pura saja macam bahagia, biar tampak seperti orang bahagia. Ya. Kalau guru saya dulu mengatakan mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru gayanya suatu kaum maka dia dianggap golongan kaum tersebut. Jadi kalau Anda pura-pura tampak seperti orang bahagia maka Anda termasuk golongan orang yang bahagia. Itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini gini ya, sekedar sharing saja. Pertama kali Smart Parenting ini terbentuk ini pada 2015 yang lalu, ya, 5 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Ini berawal dari keprihatinan kita terkait pentingnya menjadi orang tua yang pinter atau orang tua yang smart. Karena disadari atau tidak kita jadi orang tua ini tidak ada sekolahnya loh Mas. Betul. Ya tidak ada sekolahnya ya. Jadi kalau mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi guru ada sekolahnya, mau jadi arsitek ada sekolahnya, mau jadi insinyur ada sekolahnya. Tapi untuk menjadi orang tua ini tidak pernah ada sekolahnya. Sekolahnya dari mana? Ya dari ilmu warisan. Ya pasti ya. Jadi salah satu yang didapat oleh kita sebagai orang tua adalah warisan dari orang tua kita sebelumnya, termasuk ilmu mendidik putra putrinya. Ini perlu disadari bersama. Berawal dari itu, makanya kita buat beberapa program ya terkait dengan
pendidikan orang tua dengan seminar-seminar, dengan kelas-kelas private dan lain sebagainya, termasuk terapi orang tua dan terapi anak. Kita sering Mas menerima anak-anak yang dianggap bermasalah oleh orang tuanya. Yang dianggap loh ya, yang dianggap bermasalah orang tua. Ini sebenarnya masalahnya gini. Bukan anaknya yang bermasalah. Jadi kalau ada anak yang dibawa ke tempat kita, disuruh terapi dan lain sebagainya, bukan anaknya yang kita terapi, tapi orang tuanya yang kita pinterkan. Itu loh. Jadi kita tidak pernah mengatakan anak nakal, anak bodoh itu tidak ada sebenarnya di dunia ini. Yang ada hanyalah orang tua yang tidak siap dengan kondisi anaknya. Itu saja. Sebenarnya itu. Nah, makanya penting sekali sebenarnya untuk orang tua untuk selalu belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, jadi orang tua itu berisiko. Ya. Tapi akan lebih berisiko lagi ketika kita jadi orang tua yang tidak mau belajar menghadapi resiko tersebut. Itu Kata Kang Jamil, andai kata ada pemilihan Kita coblos. iya. Karena banyak orang-orang yang kadang-kala menyepelekan akan parenting. Iya. Tapi dampaknya luar biasa, Cak. Iya. Yaitu anak menjadi terhambat mentalnya. Betul. Kemudian anak yang punya potensi itu tidak kelihatan potensinya. Betul. Apa yang disampaikan kamu Jamil luar biasa, karena orang tua itu tidak ada sekolahnya. Betul. Karena warisan dari orang tua kita. Nah, hari ini menarik sekali, dan hari ini Anda yang lagi pantau kita akan memberikan hadiah juga, yaitu 3 buah hadiah menarik dari Smart Parenting. Dan yang lebih istimewa lagi, kita dapat ilmu yang luar biasa. Iya, ini kelebihannya Cak. Iya. Dan tentunya kita nanti akan membahas karena ini baru kupasan luarnya saja yang disampaikan oleh Kang Muzamil. Nanti kita akan kupas satu persatu, ya. Tapi Cak, seperti biasa kan sponsornya juga nggak hanya satu, nggak hanya Azana, tapi juga ada minuman Cleo. Saya sapa Pak Hazam dan Mas Andri. Ya. Siapa lagi? Cleo. Sponsornya. Jadi walaupun WA kami cuma dibaca, tapi kami tetap konsisten gitu ya. Karena saya tuh orangnya jujur apa adanya gitu ya. Karena memang ya WA kami cuma dibaca. Tapi tidak berarti kami itu lupa kayak gitu, enggak apa-apa. Tapi ingat enggak mau macam-macam boleh, Bro. Baik, kita kembali ke Kang Jamil. Ya, Kang Jamil, kalau saya melihat tadi satu ungkapan bahwasanya berarti banyak orang tua yang belum siap sebenarnya. Faktor apa yang mempengaruhi orang tua itu belum siap menerima anaknya yang dalam tanda petik berbeda? Ya. Faktor yang jelas yang pertama adalah minimnya pengetahuan. Minimnya pengetahuan yang jelas. Makanya ini saya sering dulu sampaikan ke beberapa stakeholder ya, baik ke kementerian terkait ya, yang jadi saya misalnya di yang ada ini kan Kementerian Agama. Ya. Mestinya ya, saya kapan hari itu baca ada sebenarnya program sekolah pranikah. Sekolah pranikah yang kalau tidak salah kerjasama dengan Badan Masjid Indonesia atau BMI atau apa itu ya. Itu sebenarnya bagus kalau mau diterapkan. Cuma masalahnya ya, mohon maaf, Masalahnya apa ini? Di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita ini kan banyak faktor yang menjadikan kenapa program itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, banyak. Salah satunya ya pernikahan dini, terus pernikahan karena faktor-faktor yang lain itu yang menjadikan program ini tidak berjalan. Tapi sebenarnya ini kalau saya sih ini penting sekali untuk setiap orang tua, karena negara yang baik itu tentunya diawali dengan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tentunya harus dibangun oleh keluarga-keluarga yang baik. Keluarga yang baik tentunya harus didukung oleh ini ya, komponen keluarga yang di dalamnya ada orang tua dan anak yang baik. Jadi kalau misalnya kita berharap negara ini baik, maka kuncinya adalah jadikan keluarga ini baik dulu. Itu prinsipnya. Jadi artinya maka orang tua penting sekali untuk belajar tentang ilmu pengasuhan. Dan satu lagi, dalam mendidik putra-putrinya, orang tua ini harus dipahamkan tentang dasar-dasar menjadi orang tua, terutama ketika punya anak. Kalau saya tanya jujur sama Mas Yuda sama Mas Yudi, kira-kira anak adalah apa menurut
panjenengan? Anak adalah apa ya? Perhiasan atau sesuatu yang yang harus kita jaga. Oke, perhiasan dunia, Mas Yudi. Anak itu Kaget saya. angel pertanyaan. Nah, ini refleks akan saya sedikit ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian di rumah ya Bunda, silakan jawab sendiri ya masing-masing. Anak adalah titik-titik. Iya. Iya. Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda jawab terkait dengan anak itulah yang disebut dengan mindset Anda tentang anak. Iya. Kalau Anda ngomong anak adalah perhiasan, maka semakin banyak anak Anda, maka insya Allah Anda akan semakin kaya hati. Tapi sebelum Anda punya anak banyak, Anda harus punya istri banyak. Dan jika Anda mengatakan bahwa anak adalah titipan, ini yang berat. Karena rata-rata kalau misalnya kita orang Jawa ya, John saya orang Tuban, kalau dapat titipan banyak itu kira-kira seneng atau senep, Mas? Wah, susah betul. Ini artinya menjadi beban. Maka penting sekali untuk membangun mindset bahwa anak ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita punya anak, kita harus tahu tujuannya. Punya anak itu apa? Ini sampai detik ini mungkin banyak orang tua yang nggak tahu ya. Iya. Punya anak itu tujuannya apa? Kira-kira kalau Mas Yudi sama Mas Ujang. Mas Yudi, saya Iya. Aku jadi takut sih. Ya, secara umum ya, tujuan punya anak ini adalah investasi untuk dunia akhirat kita. Jadi selain untuk kehidupan di dunia ini, tentunya ini untuk kelak ketika di yaumul akhir, karena salah satu sabda Nabi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa bisalasin. Satu, sedekatin jariyatin, yang kedua au ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga awalatin sholihin yatullah. Ketika Adam kelak meninggal, mati, akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Satu, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang kelak akan mendoakannya. Itu penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting sekali ngerti tentang kenapa kita punya anak, termasuk tujuan punya anak. Kira-kira kalau misalnya saya tanya nih lagi ya, ini kebetulan audionya kan Mas Yuda sama Mas Yudi. Pernah enggak diskusi dengan istrinya atau pasangannya yang sah ya? Saya ngomong pasangannya sah. Terkait putra-putrinya, terkait masa depannya dan lain sebagainya, pernah enggak semacam kayak program kerja lah. Jadi artinya ini akan menentukan langkah kita kelak ketika mendidik dan membimbing putra-putri kita. Ibaratnya gini, kalau orang tua tidak punya goal yang jelas terhadap perkembangan atau pendidikan putra-putrinya, itu saya ibaratnya gini, orang yang sedang main sepak bola di lapangan hijau dan dia tidak tahu gawangnya mana. Ini loh orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ketika Anda dan suami kok sampai detik ini tidak tahu goal yang akan dicapai terhadap putra-putrinya, ya seperti orang main bola tapi tidak tahu gawangnya. Maka penting ini monggo lah diajak diskusi, diajak sharing Bapak Ibu di rumah. Ya, tapi kalau perlu munaslup ya, musyawarah nasional luar biasa ya. Terkait sajana aku mau diapakan ini kelak. Tapi kalau masalah gawang istri saja biasa. Iya. Kan gitu. Iya. Ini nih. Lihat ini, wis angel ukurane. Tapi satu yang saya tadi sempat majrek dengan penjelasan dari Kang Zamil itu adalah tentang anak itu apa. Terus yang pertanyaan yang simpel itu jawabannya susah, nggak gampang itu. Ya, makanya karena ketika spontanitas itu kalau dalam psikologi jawaban pertama itu jawaban yang paling jujur. Sadar itu di bawah sadar gitu ya, luar biasa sekali. Dan yang menjadi kendala sekarang ini ternyata dari sekian fotografer mungkin belum tentu juga bisa menjawab sebagaimana. Iya, betul. Kang Dan Yudi. pertanyaan yang kedua tadi, apakah sudah disiapkan atau sudah memikirkan masalah goalnya? Iya. Itu pun juga belum tentu. Dan kemudian fotografer juga ketika apakah sudah pernah bermusyawarah dengan istri gitu kan? Belum tentu. Bisa juga dengan istri orang lain. Itu kan ini jelas berat. Oke. Sekarang yang agak real ini Mas. Kang Zamil. Ya. Kan ada ini yang sering saya jumpai ya. Itu terutama anak yang menjelang remaja, ya kan? Itu sering dia tidak sevisi atau dengan orang tuanya. Kadang orang tuanya maunya A, si anak maunya B. Nah, ini gimana nih? Oke, terima kasih Kang Yuda. Ini banyak dialami oleh orang tua ketika
putra putrinya yang injak usia dewasa. Ya. Sebelum kita bicara ini, saya akan menilik sedikit yang pernah disampaikan jauh hari oleh Sayyidina Ali Karramah Wajah. Ini salah satu orang yang menurut saya luar biasa yang banyak sekali membahas tentang ilmu parenting di dunia Islam. Sayyidina Ali mengatakan bahwa dalam proses pendidikan anak itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah saat anak usia 0 sampai 7 tahun. Ini fase pertama. Ya, perlakukanlah putra-putrimu seperti raja. Fase kedua, 7 tahun yang kedua artinya umur 8 sampai 14 tahun. Ya. Perlakukanlah putra-putrimu seperti tawanan perang. Tawanan perang. Dan yang ketiga, 7 tahun yang ketiga antara 15 sampai 20. Perlakukanlah putra-putrimu seperti sahabat. Ini penting sebenarnya, harus dipahami oleh semua orang tua, oleh hotel lovers ya. Jadi ada 3 fase pendidikan ya sesuai isinya untuk putra-putri kita yang harus dipahami oleh orang tua. 7 tahun pertama akan putra-putri kita seperti raja, maka namanya saja raja, Mas. Apapun yang dilakukan oleh seorang raja ini bukan sebuah kesalahan. Bukan kesalahan. Maka salah ketika orang tua ya, mohon maaf ya, orang tua ya, jangan berharap Anda selalu dimengerti oleh putra-putrinya, tapi belajarlah untuk selalu mengerti putra-putrinya. Ini penting. Ya. Jadi orang tua penting ini ya. Jadi fase pertama perlakukan putra-putri seperti raja. Karena apa? Di usia 0 sampai 7 tahun pertama ini anak ini puncak-puncaknya ya. Ada salah satu guru saya mengatakan bahwa masa depan seseorang itu ditentukan di 7 tahun pertamanya ini. Maka pengalaman hidup yang dialami di masa 0 sampai 7 tahun pertama ini akan menjadi blueprint di masa depannya. Maka penting ini. Jadi jangan salahkan mereka, tapi ajarkan mereka dengan baik dan dengan cara yang baik juga. Raja 0-7 tahun pertama. Maka tidak ada pembenaran dan alasan apapun untuk menyalahkan raja, karena dia seorang raja. Betul. Ya. 7 tahun yang kedua, perlakukan anak seperti tawanan perang. Artinya di sini bukan tawanan perang Romawi loh ya, tapi tawanan perang Islam. Artinya apa? Bisa dipaksa. Bisa dipaksa ya, tapi dengan cara yang sangat halus, bijaksana dan halus dan manusiawi. Bahkan dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa boleh dipukul ketika misalnya 7 tahun kedua ini tidak mau sholat, tapi mukulnya bukan dihantam, bukan, tapi pukulnya dengan kasih sayang. Cara memaksa anak itu sebenarnya cara terakhir. Banyak cara untuk mengajak anak untuk lebih baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, photo lover, anak-anak sejatinya itu lebih senang diajak daripada disuruh. Ingat, anak-anak lebih senang diajak daripada disuruh. Ini harus dimulai dari mana? Dari cara kita ngomong, ya. Ingat, kalimat ajakan dengan kalimat suruhan itu beda loh. Contoh misalnya saya punya anak, misalnya ini anak saya pertama, anak saya kedua. Dek, sedang belajar. Ini contoh ya. Saya pakai bahasa Tubanan enggak apa-apa ya. Dek, sedang belajar. Kira-kira jawaban anak kita bagaimana? Mau itu sudah lumrah ya. Enggak mau, nanti aja. Atau setelah TV selesai, atau setelah main dan lain sebagainya, itu pasti alasan. Ketika kalimat itu kita ajak, berubah menjadi kalimat ajakan, Dek, mau belajar di depan TV atau belajar di dalam kamar? Ini beda. Ini orang tua itu pinter loh ya. Jadi artinya kita nyiasati, kita ngajak dengan cara yang baik, ya lakukan dengan cerdas. Ya, ingat, terutama anak-anak 0-7 tahun pertama dan kedua itu paling seneng kalau diajak dan diberi pilihan. Diberi pilihan. Contoh misalnya anak malas untuk mandi, Dek ayo mandi, nggak mau nanti habis nonton film, habis main. Coba kita ganti kalimatnya sekarang, dari kalimat loh ya, dari komunikasi kita. Dek mau mandi di dalam kamar mandi atau di belakang? Dia milih kamar mandi ya mandi, pilih belakang ya mandi. Menang telak kita sebagai orang tua. Makanya orang tua penting itu belajar ya ini. Hal-hal kecil seperti itu. Termasuk misalnya anak belajar sama seperti itu. Dek mau belajar sama mama atau sama papa? Dia akan cari yang paling enak untuk dia. Tapi sebenarnya kita kan menang, pilih mama ya belajar, pilih papa ya belajar. Itu penting. Ya. Jadi ada teman saya cewek ini cerita saya WA saya. Mas gak pengen poligami. Tanya aja ya. Makanya kok mendidik anaknya sama. Iya. Tapi istri saya tadi pesen Mas, jangan macem-macem loh ya. Itu satu ilmu ya, itu ternyata luar biasa bahwa menyuruh atau mengajar.
Itu. Saya lanjutkan ke Cak Yuda tadi ya, pertanyaan di ini ya, anak menjelang remaja itu. Iya. Jadi balik tadi, fase yang ketiga adalah memperlakukan seperti sahabat. Jadi penting ya Bapak Ibu sekalian, Footers Lovers. Jadi ketika kita mau nasihati, memberi arahan dan lain sebagainya, perlu diperhatikan faktor usia tadi penting. Dan jangan sekali-kali menasihati, lebih-lebih memarahi putra-putri kita di depan orang lain. Ini sangat menyakitkan untuk anak-anak kita. Bahkan di depan saudaranya, bahkan di depan papanya, bahkan di depan mamanya. Lebih-lebih dewasa mas, bilang ini ya usia puber ini ya. Ini sangat sensitif. Makanya Sayyidina Ali Jauhari mengatakan perlakukan dia seperti sahabatmu dan jangan buat dia malu sekecil apapun itu. Jadi kalau mau ngobrol dengan putra-putri kita yang sudah menginjak dewasa, menginjak puber, kita ngobrolnya dari hati ke hati mas, itu penting. Karena apa? Ini banyak sekali orang tua yang nggak mau mendengarkan omongan anaknya, terutama anak-anak yang menginjak puber ini kan dia bahasanya gini. Saya pernah punya kasus gini mas. Anak kelas 6 SD. Jadi kebetulan ibu bapaknya ini orangnya lurus ya, saya ngomong garis lurus ya. Anaknya tuh dari kecil tuh tiap hari ada masalah apapun selalu ngomong dengan bapak ibunya. Ingat bapak ibu sekalian, ketika anak anda usia remaja ada apapun ngobrol dengan anda, maka bahagialah anda. Ya, ketika anak anda masih mau sharing, mau ngobrol apapun terkait kehidupannya dengan anda, maka dengarkanlah dia dan beri masukan yang baik. Karena apa? Ketika anda sudah tidak mau mendengarkan putra putri anda, maka mereka akan mencari tempat di mana mereka akan didengarkan. Iya. Yang paling banyak apa? Akhirnya apa? Mereka curhat di luar. Ya kalau di dapat teman yang bagus, betul. Yang banyak ini kan meratap di dinding ratapan Facebook. ini bahasanya. Maka salah satu barometer anak itu secara batinnya dekat dengan orang tuanya, salah satu cirinya adalah dia mau ngobrol, menyampaikan apapun terkait masalah kehidupannya dengan orang tuanya. Berbahagialah anda sebagai orang tua ketika anda masih mau bercerita itu. Karena apa? Kasus yang saya alami, pernah kami alami, yang klien kami ya. Anaknya kelas 6 cerita gini, Bu, ini cewek anaknya kebetulan pindah dari kabupaten sebelah. Bu, tadi ada temanku yang ngomong sama aku, katanya I love you. Ini kan anak kecil ya, kelas 6. Ibunya langsung marah-marah. Kamu itu masih kecil, pokoknya macam-macam lah. Ini sebenarnya tidak boleh. Ya, sebagai orang tua yang bijak mestinya dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan anak, ya, terkait kesehariannya, terus apa yang dilakukan dalam sekolahnya dan lain sebagainya. Dengarkan dan beri masukan yang baik. Mestinya kamu kan masih kecil, itu kan belum waktunya, dan itu kan pantasnya kalau orang yang sudah dewasa mestinya kan ngomong gitu. Jangan langsung dipotong. Ingat, kalau anak langsung dipotong, dibentak, mereka besok lagi tidak akan mau cerita sama anda, maka cerita di tempat lain. Ini akan lebih berbahaya. Maka beruntunglah anda orang tua ketika sampai detik ini anak anda yang sudah menginjak dewasa masih mau cerita, masih mau ngobrol segala tentang kehidupannya, maka anda termasuk orang tua yang beruntung. Gitu, Mas. Selamat sore, saya sapa dulu untuk Mas Aksan Rosati. Ini guru saya kan. Iya. Mas Rizal Barbershop, kemudian Mbak Nikmah Haryanto, Mas Alif Makruf, Mas Bro Reza. Nanti aku nyusul Bro. Ya. Ini ada yang bertanya juga gitu ya. Nah, apakah anak yang sering main TikTok itu semakin kreatif atau semakin membahayakan ya? Oke. Ya, itu tanyain itu. Nanti ada pertanyaan lagi, Mas, Oke, dari Foto Lovers ya. Rasanya kalau 1 jam kayaknya kurang deh ya. Karena apa yang disampaikan itu luar biasa sekali gitu ya. Sudah mulai ada pertanyaan loh, Cak. Ya, banyak sekali gitu. Apa namanya, Mas? Ya. Yang bertanya ke kita, ini luar biasa sekali. Wah, kayak pertanyaan. Enggak ada tulisannya. Apa perlu dibalik? Saya mau tanya dulu Mbak Alisa _Wicaksana. Saya punya anak TK. Untuk saat ini dia merasa pada zona nyaman dia dengan bermain. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kembali ke fokus pelajaran? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Yang pertama tadi. Jadi pertanyaan pertama tadi TikTok dulu ya. TikTok. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mbak siapa yang TikTok tadi? TikTok itu Mas Aksan Rosati. Oh, Mas Aksan Rosati. Ya, ini
Halo bro. Ini salah satu teman dan mitra terbaik kita juga ya. Terima kasih. Pertanyaan terkait dengan TikTok bagi putra-putri. Jelas kalau misalnya apakah ini membuat anak semakin kreatif? Jelas. TikTok ini memang membuat anak kreatif, tapi ya ini ada catatannya. Tapi ya kalau anak yang masih Yun Sewu ya di bawah 0 sampai 7 tahun. Iya. Ya, mereka akan makan mentah-mentah apapun yang mereka lihat ya Di medsos. di medsos dan Iya. lain sebagainya. Jadi artinya gini, TikTok itu memang benar menjadikan orang kreatif, anak pede, anak kendel, anak bisa apa ya, jago panggung dan lain sebagainya. Tapi sisi lain yang perlu diperhatikan di sini adalah satu masalah adab, etika atau masalah akhlak. Ya, monggo lah kalau misalnya mau TikTokan, tapi tetap yang harus diperhatikan adalah masalah akhlak tersebut atau etika tersebut. Ini penting mas. Kadang ini ya, sering lihat anak-anak kecil itu kalau yang lagi ngehit sekarang ini kan ini ya, yang dari Korea itu ya, K-pop dan lain sebagainya ini. Ya, makanya ini salah satu alasan kenapa di Amerika TikTok ini kan dilarang ya. Iya, Blokir bahkan diblokir ya. Diblokir. Ya selain alasan ini ya, ada alasan sensitif antar negara. Ya. Kalau alasan mereka salah satunya adalah ini sangat tidak mendidik versi mereka. Kita ambil sisi positifnya saja lah. Jadi artinya memang misalnya ini tujuannya untuk menghibur, maka buatlah ini sebagai hiburan yang bijaksana. Kalau misal ditanya ini bikin orang kreatif, bikin kreatif, melatih anak pede di depan kamera dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan orang tua harus tetap kontrol. Itu penting mas. Karena kaitannya sama adab, terus Ya. kemudian apa tadi mas yang satunya lagi etika. Seperti itu mas. Nah, kalau lihat situasi kayak ini mending saya kaji ya jadi ini aman. Oke. Pertanyaan kedua, Mas. Mbak Lisa tadi. Nah, kemudian ada Mbak Dia. Yang kedua dulu, yang kedua dulu. Iya. Yang kedua itu Yang pertama gimana caranya mengajak Anda kembali ke fokus kepada pelajaran, tidak fokus kepada bermain. Oke, terima kasih. Ini banyak dialami anak-anak di usia PAUD TK, Mas. Apalagi di masa pandemi ini ya. Iya. Jadi kita ngomong pandemi ini sebenarnya siapa sih yang siap? Iya. Belum ada yang siap sebenarnya. Ya, ini belum ada yang siap. Terkait dengan sekolah via Zoom, via Google Meet dan lain sebagainya, kalau kita ngomong efektif nggak untuk anak usia dini? Sangat kurang efektif. Ya. Ya, karena ini sangat menjenuhkan. Karena kita tahu juga gaya belajarnya anak itu macam-macam. Lebih anak di usia 0 sampai 7 tahun ini kan ada tipe belajar kinestetik, auditori sama visual. Ya. Jadi kalau anak kinestetik ini disuruh belajar via Zoom, saya jamin 5 menit saja sudah kolap, gini pasti itu. Ya, ini balik ke pertanyaan ini. Anak puncak-puncaknya anak senang main kan ini mas. Di usia yang harus dilakukan oleh orang tua adalah buatlah komitmen bersama dengan anak. Buatlah komitmen bersama dengan anak. Caranya bagaimana? Ya, salah satu caranya adalah buat kesepakatan tentang waktu bermain. Ini penting. Di awal ketika mereka mau bermain maka sampaikanlah, "Dek, kamu boleh main 1 jam keluar rumah 1 jam saja." Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang orang tua langsung dipraktekkan tapi anak belum ngerti jam. Ini bahaya. Ya, maka satu hal yang harus dilakukan kalau kita misalnya mau komitmen dengan waktu, maka satu, pahamkan anak tentang waktu. Ya. Salah satunya adalah ketika anak yang mengalami kecanduan gadget, mas. Ini yang kita praktekkan. Ketika anak mengalami gangguan kecanduan HP atau smartphone atau gadget, sebenarnya yang perlu disalahkan pertama kali orang tua, bukan anak. Terutama kita ketika ngomong anak-anak usia dini loh ya. Kita ngomong usia dini, anak usia PAUD, TK dan SD sekolah dasar yang kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kalau kita ngomong standar kesehatan WHO, anak itu dikategorikan kecanduan atau tidak adalah dalam satu hari dia bisa lihat lebih dari 90 menit atau 120 menit atau 2 jam dalam satu waktu. Dalam Lebih satu dari hari. itu berarti kecanduan. Lebih dari itu sudah kecanduan. Lebih dari itu sudah kecanduan. Termasuk ini ya, salah satu hasil penelitian dari salah satu universitas ini di Oxford mengatakan bahwa ketika anak usia 0 sampai 7 tahun
ketika mereka melihat ya HP gadget dalam satu waktu, ya jangan lebih dari 30 menit. Ini ekstrim, agak ekstrim ini ya. Terutama kita ngomong usia di bawah 7 tahun loh ya. Ini kan trennya yang paling banyak 0 sampai 7 tahun. Ketika duduk dalam satu waktu ini jangan lebih dari 30 menit. Gini terus misalnya. Maka biasakan ketika anak sudah 15 menit atau 30 menit suruh dia berdiri atau cari aktivitas lain. Artinya apa? Biar tidak terjadi kelainan di tulang belakang. Itu penting. Ya, itu yang harus dipahami. Balik lagi ke komitmen belajar tadi, termasuk ketika anak kecanduan HP, maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah buatlah komitmen, kesepakatan. Kalau masalah HP ini yang harus dilakukan, ini berat loh ya. Masalah kecanduan HP ini berat sekali dan tidak semua orang tua bisa menghadapi. Satu hal yang harus dilakukan. Orang tua, foto lovers ya, ya, yang harus Anda lakukan adalah jangan sekali-kali membeli HP di atas namakan nama anak. Ini karena awal kecanduan itu Mas rata-rata. Karena apa? Dia merasa ini milikku kok diminta. Nah, ini bahaya. Maka ketika orang tua mau membelikan HP, sampaikan saja ini HP-nya ayah atau HP-nya ibu. Kalau kamu mau pakai pinjem. Nah ini pinjam. Yang kedua artinya apa? Dia biar memahami kalau pinjam harus dikembalikan. Yang kedua kalau sudah ada akad pinjam, orang tua harus menyampaikan komitmen tentang waktu. Dek, kamu boleh pinjam selain sekolah online ya, misalnya selain untuk Zoom atau meeting, Google Meet ya. Kamu boleh main pakai HP ini, lihat YouTube, main game dan lain sebagainya. Hanya 30 menit atau 60 menit atau 1 jam. Lah bagaimana Mas? Anak saya masih TK, enggak ngerti jam, main aja alarm. Ketika bunyi berarti sudah selesai. Iya, kalau misalnya bunyi berarti sudah selesai. Dan ini harus ayah atau ibu minta. Deal ya. Deal, salaman kalau perlu. Ini artinya menguatkan komitmen anak. Ini penting loh ya. Salaman dengan anak untuk menguatkan komitmen. Mas, ini sudah tak coba Mas, tapi ketika tak minta anakku nopangis, ini pasti terjadi. Ketika anak sudah kecanduan. Ini 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah itu mereka akan mulai sadar dan mereka akan mengatakan, Bu, aku pinjam HP 30 menit saja. Itu pada akhirnya goalnya orang tua seperti itu. Berarti tidak kecanduan lagi. Jadi buat komitmen. Ini Cak, jadi Mbak Alisa Wicasani tanya tentang mainan karena anaknya suka bermain, gitu ya. Jangan-jangan Mbak Alisa ini penjual mainan. Iya. Bisa jadi. Mainannya banyak ya. Bisa jadi. Ya. Kemudian Mbak Julia Fastro Naga 901. Astronot. Julia Fastrona. Ini naga iki sapa? Kacau. Belum, tadi protes belum? Bagaimana menghadapi anak yang banyak tugas sekolahnya, apalagi tugas daring. Di sisi lain kita sebagai orang tua pekerja, dilematis sekali. Kita sudah capek dengan pekerjaan, tapi bagi waktu anak dan membuat emosi anak. Bikin emosi lihat anak nggak mau belajar dan sebagainya gitu. Ini dilematis ya, di era pandemi saat ini. Jadi ini mungkin hampir semua orang tua ngalami hal sama. Tapi prinsipnya satu, segala sesuatu pada awalnya sulit sebelum ia menjadi mudah. Ini prinsip satu. Jadi ya segala sesuatu pada awalnya sulit sebelum ia menjadi mudah. Termasuk sistem belajar model daring seperti ini. Saya yakin semua orang tua akan kelabakan menghadapi ini. Ya apalagi dengan tugas-tugas yang ini ya macam-macam ya. Balik tugasnya harus dengan online dan lain sebagainya. Memang saat ini kita sekolah mungkin daftar ulangnya tidak seberapa, tapi yang mahal sekarang adalah beli HP-nya. Beli HP dan beli paket datanya itu yang mahal. Iya itu. Bapak Ibu sekalian, foto lovers, ya. Ini adalah pandemi ini memang bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh semua pihak. Saya yakin sistem pendidikan saat ini yang terjadi mungkin inilah salah satu cara yang paling baik saat ini. Dengan adanya pandemi saat ini, maka Bapak Ibu sekalian stres pasti stres, bingung pasti bingung. Tapi yakinlah bahwa pandemi ini pasti berlalu dan orang tua akan belajar banyak dari pandemi ini. Bapak Ibu sekalian memang kalau dalam situasi ini informasi terbaru selain banyak COVID kemudian banyaknya
pandemi ya, daring ini ternyata kenaikan ibu yang hipertensi semakin banyak. Karena memang harus memilih itu ya. Iya. Tapi menurut Kang Zamil memang belum ada yang siap. Tapi paling tidak kita berpikir apa yang disampaikan Kang Zamil bahwa siap tidak siap sebelum menjadi muda lakukan dulu. Iya. Gitu kan. Kesimpulannya begitu. Iya. Gimana Kang Yuda? Nah, saya pernah mengalami begini, karena seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Yulia Castrona tadi memang iya betul. Artinya dalam satu hari itu anak-anak itu harus mengerjakan sekian soal dari online, kemudian dari sekolah. Jadi ada dua nih. Sehingga yang terjadi adalah dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam itu anak-anak ngerjakan. Gitu. Dan mau tidak mau orang tua ikut membantu. Artinya begini, pada posisi itu tuh orang tua yang tadinya sudah tidak belajar, terus ikut belajar di situ. Ya. Terus yang lebih parahnya lagi, misalnya kalau orang tua misalnya ibunya sudah mulai jenuh, dilempar ke ayahnya, telepon, ya ini gantian kamu yang ngajari, padahal ayahnya baru bekerja. Ini pernah saya alami sekali. Dilematis ya. Ini sangat. Saya yakin semua lembaga pendidikan khususnya dan Tuban ini memaklumi kondisi ini. Artinya ketika ini orang tua, bapak ibunya bekerja, ini sebenarnya ada solusi kok. Saya yakin dari tiap lembaga pasti ada solusi untuk ngantisipasi ini. Saya yakin tiap lembaga pendidikan yang ada di depan pasti punya solusi terkait gimana kalau orang tua keduanya bekerja, pasti punya solusi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, komunikasi dengan semua pihak itu penting, terutama dengan gurunya, dengan wali kelasnya atau pihak sekolah. Yang lebih penting lagi adalah selalu usahakan ada waktu yang berkualitas atau quality time. Ya, ingat quality time. Kalau secara umum quality time ini kan sebenarnya setiap waktu bersama putra putri kita itu quality time kalau menurut saya. Tapi bagi ya mayoritas yang bekerja sebenarnya ada waktu antara jam 6 sampai jam 9. Ini quality time terbaik sebenarnya untuk para pekerja. Ini perlu diperhatikan. Jadi seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, terkait sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini, intinya Bapak Ibu sekalian, ini loh yang harus kita jaga adalah komunikasi dengan semua pihak. Ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang pas di hati, maka sampaikan kepada pihak terkait. Ya, itu penting ya. Jadi sama-sama belajar lah. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Yuda sama Kang Zamil dari dia Zufa. Saya mau tanya terkait dengan komunikasi Kang Zamil. Selama ini orang tua selalu menyebut dengan sebutan anak, dalam tanda petik anak nakal, anak bodoh, anak dan sebagainya. Seharusnya komunikasi kepada mereka itu sebutannya apa ya? Yang mungkin tepat kayak gitu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab saja ya terkait dengan komunikasi orang tua terhadap anak, sampai nyebut anaknya nyun sewu ya, nakal dan lain sebagainya. Sebenarnya saya di awal tadi kan nyampaikan di dunia ini tidak ada anak nakal, ya. Yang ada hanyalah orang tua yang tidak siap dengan kondisi atau keadaan anak. Maka Bapak Ibu sekalian, labeling ini istilahnya memberi label kepada putra putri kita. Kita nyebut anak kita nyun sewu ya, nakal dan lain sebagainya. Yang nyebut anak nakal itu sebenarnya siapa? Kita sendiri awalnya. Betul. Kita sendiri awalnya, orang tua. Kalau misalnya kita ngomong sama anak kita, kamu anak nakal, kamu anak bodoh dan lain sebagainya. Sebenarnya nyun sewu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tetangga Anda ngomong tentang anak Anda, ngomong anak Anda nakal, terima enggak jenengan? Sebagai orang tua, pasti saya yakin 95% tidak mau anaknya dikatakan nakal. Tapi kenapa kita kadang sebagai orang tua dengan PD-nya ngomong anak kita nakal, anak kita bodoh dan lain sebagainya. Ini loh penting, Bapak Ibu sekalian. Orang tua harus introspeksi diri. Ketika mengatakan anak nakal, kita tidak terima, sama sebetulnya anak kita juga tidak mau dikatakan nakal. Ya, ini labeling bahaya kepada putra putri kita. Maka anak tiga. Ya, hindari menyebut dengan sebutan negatif untuk putra putri kita. Ini penting, ya. Karena labeling ini akan menjadi mindset dibawa kepada putra putri kita. Nah, anak kita disebut anak bodoh nyun sewu ya, maka dia belajar model apapun pasti akan mau tahu
mesti nyebut aku bodoh, aku Iya. dan sebagainya, ini bahaya. Iya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, orang tua hindari berkomunikasi dengan putra putri dengan bahasa negatif, ya negatif. Contoh gini, yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah ketika berkomunikasi dengan putra putri kita, lebih untuk anak usia dini ya, anak usia dini PAUD, TK atau SD kelas dasar yang kelas bawah ya, atau kelas 1, 2, 3, 4, jangan biasakan menggunakan kalimat-kalimat negasi. Kalimat negasi itu jangan, awas, tidak, itu harus dihindari. Contoh misalnya ada anak kita lari-lari, misalnya kita ngelari, jangan lari. Ya, secara langsung sebenarnya kita menyuruh mereka untuk tambah lari. Ingat prinsip pikiran bawah sadar manusia. Karena di bawah usia 7 tahun itu baru 30% otak sadarnya yang bekerja. Sisanya 70% adalah bawah sadarnya. Maka hindarilah kata-kata negasi, jangan, awas, tidak. Jadi gunakan kata-kata positif, misalnya Dek jalan saja. Gunakan kata jangan lari tapi ganti Dek jalan saja. Misalnya anak kok teriak-teriak, Dek jangan teriak. Kita sebenarnya nyuruh dia untuk teriak, tapi ganti saja dengan kalimat Dek diem dong. Kan lebih enak dan lebih irit kata. Selamat datang Mas Reza Bro, saya undang untuk ikut diskusi kita. Mas Reza, monggo Mas, teman baik saya untuk diskusi. Di sini nggak apa-apa, memang kita udah sampaikan tadi Mas Reza Bro. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Lailiatun ini ya. Apakah yang diperlukan orang tua agar menjadi orang tua yang lebih bijaksana? Kemudian ketika memang kita keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, di mana kami harus konsultasi dengan Smart Parenting Tutor? Iya, Bapak Ibu sekalian, voters lovers ya. Intinya jadi orang tua itu harus selalu belajar. Ya, ingat orang tua harus selalu belajar. Ya. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, nasihat terbaik adalah teladan yang baik. Jadi anak-anak itu nyun sewu, anak-anak itu tidak pandai untuk ini ya, anak-anak itu tidak agak lupa saya. Anak-anak itu tidak pandai mendengarkan orang tuanya, tapi anak-anak itu akan pandai untuk mencontoh orang tuanya. Ya, suruh mendengarkan anak-anak tidak terlalu pintar, tapi kalau suruh mencontoh itu mereka pintar. Ini yang justru malah di sini yang bahaya ya. Ya. Kalau kita memberikan contoh yang benar, maka itu bisa segera bisa diduplikasi. Betul ya. Ingat, Pertanyaan belum dijawab nih. yang mana? Konsultasinya di mana nih? Oh iya. Smart Parenting Tutor? Untuk Smart Parenting nanti bisa sharing ya, kita belajar bersama. Ingat, kita sama-sama belajar ya. Ya. Bisa nanti langsung di Facebook kami di Smart Parenting Indonesia Ya, baik. atau di Instagram Smart Parenting Indonesia. Ya. Kita bisa sharing-sharing di sana. Ya. Kalau misalnya mau sharing diskusi maksimal jam 9 malam, Mas. Oh gitu ya. Karena ada jam malam ya? Iya, ada jam malam. Iya, ada jam malam. Iya. Nanti bisa sharing-sharing terkait perkembangan dan tumbuh kembang putra putri kita. Berikutnya ada Mbak Mona Lisa Saikan. Sahabat baik kita. Iya. Pak, gimana kalau anak susah diajak belajar dan malah ibunya yang bingung ngerjakan tugas-tugas sekolah? Solusinya gimana biar anak nurut? Gitu. Ini luar biasa, belum punya tapi sudah menggambarkan. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum saya jawab itu, secara umum, Bapak Ibu sekalian, ada tiga tipe gaya belajar anak secara umum. Ada anak tipe belajarnya adalah gaya visual. Yang kedua ada auditory. Yang kedua adalah tipe anak dengan gaya belajarnya kinestetik. Anak visual, ya saya jelaskan satu-satu. Anak tipe belajar visual, mereka akan lebih mudah belajar dengan menggunakan visual atau penglihatan. Jadi dengan gambar, dengan video dan lain sebagainya. Ini anak visual. Berikutnya anak auditori, mereka akan dominan belajar menggunakan pendengaran. Jadi kalau anak auditori belajar, salah satu ciri-cirinya gini, kalau anak ini cirinya ya kalau ketika komunikasi. Anak visual ketika misalnya ditanya pertanyaan yang refleks ya, ringan misalnya, Dek sudah makan? Sudah. Ini kan gampang. Ketika pertanyaan yang rada mikir anak visual, perhatikan matanya. Dek, tadi kamu
belajar apa di sekolah ini, contoh misalnya di sekolah atau misalnya tadi main apa saja sama temanmu. Perhatikan matanya, kalau anak visual itu matanya langsung ke atas gini. Tadi ini refleks ya. Tadi ini anaknya visual. Berarti anak visual seperti ini gaya belajarnya lebih senang dengan video gambar-gambar. Kalau yang auditori biasanya misalnya ditanya, ini ngomong mata dulu ya. Ciri-cirinya adalah ketika ditanya misalnya, "Dek, sudah makan?" "Sudah." "Tadi kamu belajar apa?" Matanya akan langsung seret-seret ke kanan ke kiri. Ini anak auditori. Iya. Kalau ngomong biasanya telinganya maju duluan. Gimana bu? Ini telinganya maju duluan. Ini pasti anak auditori. Dan anak auditori ini kalau belajar tidak bisa di tempat ramai, harus tenang. Iya. Dan salah satu kelebihannya anak auditori adalah daya ingatnya luar biasa. Daya ingatnya dengan pendengaran. Yang ketiga adalah anak kinestetik. Kalau anak kinestetik itu misalnya ditanya, "Dia sudah makan?" "Sudah." "Tadi di sekolah belajar apa?" Matanya langsung jatuh ke bawah. Diikuti dengan gerakan fisik. Mbok tangannya sing ngene-ngene, mbok kakinya yang gerak-gerak, ini anak kinestetik. Dan anak kinestetik ini cara belajarnya adalah dia harus dengan gerak langsung. Langsung dijak praktek nggak bisa, duduk manis. Suruh mendengarkan nggak bisa. Biasanya anak kinestetik ini dengan lari-lari, pindah-pindah tempat dan sebagainya. Maka orang tua harus paham ini tentang pola belajarnya anak. Wah, berarti kalau misalkan ada orang bertanya matanya ke yang lain berarti juling ya? Ya bisa jadi. Jadi ini anu Cak, ini realita. Ya. Nah, tadi yang tahu saya sama Cak Yuda. Iya. Jangan sampai bocor Cak. Iya. Next time misalnya foto lover dan lain sebagainya. Misalnya punya komunitas arisan, punya komunitas PKK dan lain sebagainya, nanti bisa kita sharing belajar. Biasa. Dan yang menarik teman-teman, smart parenting ini bukan cuma smart parenting biasa, karena dari teman-teman saya mengenal Mas Kang Jamil sama Mas Bro Reza. Sekarang hadir, beliau tidak berkenan karena ada banyak WA yang masuk ya. Itu juga smart outbound. Jadi mereka cukup terlatih dan punya sertifikasi yang luar biasa. Jadi kalau lihat status-status beliau cukup berpengalaman dan layak saya rekomendasi untuk teman-teman yang punya yayasan, yang punya perusahaan, bisa bekerja sama dan bersinergi dengan Smart Outbound dan Smart Parenting Indonesia. Iya, Indonesia. Ini terus promosi nih ya. Biasanya kayak gitu tuh 10%. Iya. Beda dengan uang dengar. Iya. Ya biasa Mas, kalau biasa gitu karena dari pilkada saya belum nyantol. Oh ya, itu ada bagian divisinya ya Mas. Divisi, bisa ya. dijelaskan Mas di Divisi apa aja? Smart Parenting, Smart Outbound. saja yang bisa di. Jadi sebenarnya kita satu payung ya. Jadi payung besarnya adalah Smart Parenting, Smart Kreatif Indonesia. Di bawahnya ada Smart Outbound Indonesia, ada Smart Outbound Kid, dan ada Smart Parenting Indonesia. Jadi ini punya pangsa pasar yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi Smart Parenting ini merupakan salah satu produk dari Smart Kreatif Indonesia, di mana Smart Parenting ini memang kita fokus tentang dunia anak dan keluarga, ya, anak dan keluarga. Keren ini. Waduh. Mungkin dikasih bocoran sedikit kira-kira next time ini ada program apa sih dari Smart Parenting? Iya. Kita ada program ini Mas, sambang ini ya, bukan sambang desa ya. Sambang sekolah. Jadi artinya klien-klien yang pernah bekerja sama dengan Smart Outbound Kid maupun Smart Outbound Indonesia nanti akan mendapatkan fasilitas ini ya, belajar bersama tentang ilmu parenting di sekolah atau di lembaganya masing-masing. Jadi kita biasa, jadi misalnya di arisan ibu-ibu, di pengajian kita biasa ngisi parenting seperti itu. Kalau Anda perhatikan di beberapa medsos juga dalam waktu beberapa hari yang lalu, Smart Parenting dan Smart Outbound ya dalam itu menganalisa dan juga melatih teman-teman PDAM Tuban ya. Kalau saya melihat, bahkan perusahaan-perusahaan bukan cuma Tuban, Rembang, Jombang, bahkan sebagian Jawa Timur dikuasai oleh teman-teman dari Smart Parenting Indonesia. Luar biasa. Dan makanya Hotel Lovers ini, Hotel Karis Hotel ini bekerja sama paling tidak bersinergi. Karena di era pandemi seperti ini solusinya cuma satu, bersinergi, tidak ada kompetitor. Betul. Luar biasa, betul ya Cak ya? Yes. Luar biasa. Kolaborasi, sinergi itu kuncinya di situ. Dan tentunya Hotel Lovers dan pemirsa
rasa-rasanya sih kalau 1 jam kurang. Jadi nanti jangan khawatir untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki keluarga. Nanti kita akan berseri nih nanti. Rencananya kita berseri ya dengan Smart Parenting Indonesia karena banyak sekali hal yang bisa digali dari sini. Dan kita nanti berseri, jangan khawatir. Waktu kita tinggal 2 menit, Cak. 2 menit ya. Instagram. Oh, ya. 10 menit ya? Oh, 10 menit. Iya. Waktu kita 10 menit ya. Jadi kita akan mengundi 3 orang, silakan dipilih. Ya monggo Mas. Pertanyaannya. Udah sama Cak Yudi aja. Ini diserahkan ke gitu. Ini pertanyaan yang Mbak Nurul ini kalau kita sebagai orang tua yang bijak itu konsultasinya dengan konsulting Smart Parenting di mana? Nih 1. Kemudian Mbak Julia Fastronaga. Fastrona tentang anak yang pelajaran daring. Gitu. Silakan dipilih, Cak, 3 orang. Ini aja 1. Bersama Mona Lisa ini. Oh iya. Pilih aja, Mbak, pilih yang mana 3 orang ini. Itu pertanyaan gimana itu? Ini Mona Lisa ini bagaimana mengerjakan pelajaran yang ngerjakan ibunya. Jadi begitu dia ya? berimajinasi sudah berkeluarga. Ini karena masih masih belum berkeluarga. Ya ini. Lo kemana mau dudune? Ini Mbak Yulia Pastoran dengan Mbak Mona Lisa. Kurang 1 lagi. Oke, siap. Iya, Ini. tambah ini aja. Oh iya. Ini aja. Selamat untuk Mbak Mona Lisa Saikan. Selamat Anda akan mendapatkan suami ya. Ya. Ya kan punya anak, bayangannya belum punya suami ya. Cuma Kang Jamil tidak berani. Mas Bro Reza ya sudah punya suami. Pilihannya antara Niam, Dandi, sama Mas Eka gitu ya. Kalau Cak Yuda jangan ya. Kemudian selamat untuk Yulia Fastrona. Ini dapat juga dan Mbak Nur Lailatun. 3 orang masing-masing mendapatkan muk cantik dari Smart Parenting Indonesia. Luar biasa. Cak, kalau boleh ini kita minta Kang Jamil untuk promo gitu. Ada banyak lembaga, ada banyak perusahaan yang mungkin itu membutuhkan jasa beliau. Ya. Karena kita sangat open ya, karena bisa jadi perusahaan-perusahaan itu membutuhkan. Karena di saat pandemi justru diperlukan hal-hal yang bersifat kreativitas, solusi kayak gitu. Di mana banyak orang-orang stres seperti itu. Silakan, Cak. Kang. Oke, terima kasih para photos lovers. Berapa waktu ya? Sudah 1 jam ya, hampir 1 jam ya. 5 menit lagi. Hampir 1 jam kita sharing diskusi bersama tentang ilmu pengasuhan anak atau ilmu parenting. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jadi orang tua itu berisiko. Namun lebih berisiko lagi adalah saat kita menjadi orang tua yang tidak mau belajar menghadapi resiko tersebut. Next time mungkin Bapak Ibu sekalian yang pengen belajar lebih ya terkait dengan dunia parenting, nanti mungkin kita bisa sharing dengan Haris Hotel ini ya. Jadi mungkin bisa buat event atau apa nanti bisa diakomodir oleh Cak Yudo dan Cak Yudi. Nanti kita siap bersinergi di sini. Ya di masa pandemi ini sebenarnya sangat penting. Ya, di masa pandemi ini sangat penting terkait dengan ilmu parenting ini. Biar kita semakin tahu ya, biar kita semakin sadar bahwa menjadi orang tua itu juga ternyata butuh belajar dan belajar. Betul, karena tidak ada universitasnya. Betul, Tidak ada sekolahnya ya. Tidak ada sekolahnya. Ya, ini ada yang bertanya terakhir untuk biaya. Saya jamin Smart Parenting Indonesia masalah uang nomor 6. Ya karena nomor 1 sama nomor 5 Pancasila. Jadi jangan berpikir tentang itu. Tapi yang penting ilmunya gitu ya. Ya saya. Tentang ilmunya gitu ya. Itu yang tidak akan lupa bahwa ketika parenting itu sangat berguna menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang luar biasa. Betul ya kan? Betul. SDM unggul, Indonesia maju. Betul. Kan gitu ya. Oke. Iya. Terkait pertanyaan terakhir nih ya terkait biaya. Udah dijawab. Iya. Sudah ya, sudah. Oke, siap. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Cak Yudo dan Cak Yudi dan bisa di Haris Hotel nanti ya.
Ya, teman-teman, saya Yudika dan Cak Yuda menyarankan, merekomendasikan Anda yang punya yayasan atau lembaga atau perusahaan, Anda bersinergi dengan Smart Parenting Indonesia. Mereka bukan orang sembarangan karena punya sertifikasi khusus, punya pengalaman khusus menangani Smart Parenting dan Smart Outbound Indonesia. Ya, oke. Dan tentunya kita Makasih, ya. sudahi ya. Mohon diri. Oke, kita mohon diri semuanya dan jangan khawatir, ini nanti berseri. Ya. Bisa berseri. Oke, kita berseri nanti ya. Oke, terima kasih kepada Kang Zamil, dan Kang Reza, bro. Kang Reza bro. Terima kasih. Ya, Kita tentunya pada ketemu. semua fotolovers dan pemirsa, selamat sore, sampai jumpa See lagi. you. See you.